Kembali lagi di Breaking News, pemirsa. BNPB berupaya menangani bencana hidrometeorologi khususnya banjir di wilayah Jabodetabek dengan melakukan operasi modifikasi cuaca sejak kemarin. Penyemayan bahan baku berupa garam NaCl diharapkan dapat dilakukan pada area target. Operasi ini akan berlangsung dalam 3 sorti. Operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat mengalihkan potensi hujan di wilayah Jabodetabek yang terdampak banjir ke area yang lebih aman, serta dapat menurunkan intensitas hujan dan dampak bencana yang lebih besar. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyatakan, operasi ini akan berlangsung sesuai dengan prediksi cuaca buruk yang telah ditetapkan, yakni hingga 8 Maret. Untuk situasi per hari ini ya, secara umum sudah semakin baik ya. Jadi kemarin kita laksanakan operasi modifikasi cuaca, bahkan sampai malam ada hasilnya ya, rata-rata di wilayah Jabodetabek ini tidak turun hujan ya, sehingga relatif tinggi muka air ini juga sudah semakin kecil. Untuk yang masih tergenang ada di Kota Bekasi ya. Ada beberapa titik di Kota Bekasi masih tergenang, tetapi tinggi muka airnya sudah menurun. Kabupaten Bekasi juga masih ada beberapa titik. DKI Jakarta sudah menurun jumlah yang surut. Bahkan mungkin kalau yang kemarin ya, contohnya Kebon Pala yang sampai tingginya 3 meter sekarang sudah turun ya. Di Tangerang tinggal Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang masih ada yang tergenang sedikit. Depok sudah surut ya, Depok sudah surut. Kabupaten Bogor juga sudah surut. Ini tinggal pembersihan dan menyambung jembatan yang putus. Sementara Kota Ya, lalu bagaimana penanganan banjir di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh BNPB hingga saat ini? Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Mas Rendra. Baik, Pak Abdul, bisa dijelaskan terlebih dahulu hingga saat ini bagaimana kondisi banjir di Jabodetabek, Pak? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa secara umum banjir di Jabodetabek berangsur surut dan ada di beberapa tempat sudah surut karena ini sebenarnya banjir kiriman. Jadi kemarin salah satu prioritas penanganan kita adalah mengurangi faktor pemicunya di daerah hulu. Jadi karena ini banjir kiriman, kalau misalkan kita bisa mengurangi intensitas hujannya di hulu, maka secara otomatis debit air yang turun ke hilir pun akan berkurang. Nah, alhamdulillah tadi malam kita sudah melakukan operasi modifikasi cuaca mulai dari siang hari, sore hingga malam hari sampai tengah malam, dan pagi ini hasilnya bisa kita lihat di lapangan. Perumahan Pondok Gede Permai yang kemarin sempat terendam hingga ketinggian 3,5 meter, alhamdulillah pagi ini sudah surut karena itu tadi, karena debit air penyokong banjir dari hulu itu sudah mulai berkurang. Nah, untuk itu BNPB masih tetap akan melakukan modifikasi cuaca ini sampai tanggal 8 karena menurut perkiraan BMKG puncaknya sebenarnya ada di tanggal 6, jadi kita lewati 2 hari supaya benar-benar fase masyarakat bisa kembali ke rumah dan membersihkan kembali rumah mereka yang saat ini masih banyak terendam lumpur itu bisa optimal. Dan tanpa mengurangi ketersediaan logistik tentu saja, karena tentu saja masyarakat yang saat ini beribadah puasa di bulan Ramadan masih tetap harus dipenuhi kebutuhan berbuka puasa dan sahurnya, dan kita tadi melihat di lapangan belum ada mungkin di sekitar sini warung yang buka. Ini juga masih akan dilengkapi oleh BNPB, jadi gudang logistik BNPB di Jati Asih itu tetap membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan buka puasa dan sahur masyarakat di sekitar Jati Asih, Pondok Gede Permai, dan Galaksi. Mas Rendra. Baik, jika tadi Bapak katakan ini sebagian besar wilayah yang terdampak banjir ini sudah mulai surut, lalu untuk fokus penanganan bencana BNPB ini ada di wilayah mana saja, Pak? Fokus penanganan kita saat ini masih di Bekasi, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang yang dilaporkan masih ada sedikit genangan berangsur surut. Sedangkan di tempat lain, Depok, Bogor, dan DKI masih ada beberapa, tapi sudah tertangani dengan baik oleh BPBD
DKI. Jadi fokus kita saat ini Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan juga kita menerima laporan ada di Karawang. Karawang ini masih kita koordinasi secara intensif. Dari laporan terakhir yang kami terima jam 10 tadi juga mulai berangsur surut. Jadi memang ketika faktor pemicunya kita kurangi intensitasnya dengan operasi modifikasi cuaca, kita harapkan kondisi di bagian hilir itu bisa kita kendalikan, Mas Rendra. Baik, Pak Abdul, mungkin tadi selain modifikasi cuaca, tapi apalagi upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh BNPB, Pak, terutama nanti untuk mencegah hal ini terulang lagi ke depannya, Pak? Ya, kalau kita lihat ini ada fase penanganan darurat yang jangka pendek, artinya benar-benar mengoptimalkan atau memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi, baik itu dari sisi kemarin evakuasi, logistik pangan, logistik makanan dan non permakanan. Nah, ini saat ini sudah mulai surut. Tentu saja kita mendukung alat perangkat bagi masyarakat untuk melakukan pembersihan seperti pompa Alkon, kemudian alat-alat pembersih lainnya. Ini juga kita lengkapi kepada masyarakat. Setelah transisi darurat ini selesai, masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing, baru kita bicara fase penanganan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah ini nanti besok direncanakan juga ada Pak Menko Infrastruktur dan Menko PMK yang akan meninjau langsung kondisi di lapangan. Tentu saja dengan keberadaan atau kehadiran Menko Infrastruktur, kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa infrastruktur keairan yang menjadi keluhan masyarakat di sini terkait dengan tanggul, peninggian, pelebaran dan seterusnya. Itu besok mungkin bisa langsung disampaikan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur keairan nanti akan kita evaluasi bersama dengan kementerian lembaga terkait supaya perencanaan jangka panjangnya kita belum berbicara tata ruang misalnya, tapi berkaitan dengan infrastruktur keairan itu bisa benar-benar kita evaluasi dan kita lakukan hal-hal yang bisa memitigasi atau mencegah kondisi serupa terjadi di masa depan. Mas Renja. Baik, Pak Abdul, berkaitan dengan penanganan jangka pendek ini, Pak, untuk jumlah pengungsi saat ini yang tercatat ini ada berapa, Pak? Dan bagaimana dengan distribusi bantuan untuk para pengungsi ini, Pak? Untuk di Kota Bekasi sendiri, di daerah paling terdampak di Pondok Gede Permai dan Galaksi ini titik pengungsi yang paling padat itu ada di posisi saya sekarang, di gudang logistik BNPB Jati Asih, itu sekitar 300-an kakak. Tetapi dengan pagi ini banjir mulai surut, beberapa penduduk sebagian besar sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah masing-masing. Tetapi tentu saja kondisinya saat ini listrik belum pulih. Jadi tentu saja ini akan menghambat masyarakat untuk beraktivitas di malam hari. Nah, biasanya ini pada malam hari masyarakat akan kembali ke tempat pengungsian. Jadi tempat pengungsian di gudang logistik ini akan tetap kita buka sampai 3-4 hari ke depan untuk memastikan bahwa masyarakat yang saat ini terdampak rumahnya sudah bisa dibersihkan dan sudah bisa ditempati kembali, listrik sudah bisa menyala kembali, dan fasilitas-fasilitas lain seperti air bersih dan seterusnya sudah bisa mengalir ke tempat masyarakat. Meskipun saat ini air bersih tidak ada masalah, tetapi kendalanya saat ini adalah listrik belum bisa dinyalakan karena faktor keamanan. Ini mungkin menyebabkan pada malam hari nanti mungkin ada penambahan jumlah pengungsi, tapi itu sudah diantisipasi. Kita ada dapur umum di sini, ada petugas yang standby 24 jam sehingga kebutuhan logistik masyarakat baik itu permakanan maupun non permakanan kita pastikan bisa terpenuhi dengan baik. Mas Renda. Baik, Pak Abdul, untuk berkaitan dengan koordinasi dengan BMKG ini diperkirakan cuaca buruk ini masih akan terus terjadi hingga ke depan. Lalu ini imbauan apa nih Pak untuk para warga yang di daerah-daerah yang terdampak ini, terutama apakah nanti masih harus mengungsi atau bisa kembali ke rumahnya seperti apa Pak? Ya, karena ini dominannya adalah banjir kiriman, maka antisipasi utama sebenarnya mengurangi intensitas hujan di hulu. Karena kalau debit air dari hulu itu bisa kita kurangi, secara otomatis debit air di hilir itu tidak akan meluap. Nah, saat ini fase tanggap darurat ini kita melakukan modifikasi cuaca 3-4
sorti per hari mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Dengan asumsi referensi dari BMKG itu puncaknya dari tanggal 6. Kemudian 9-10 kita akan off dulu sesuai kemudian perakiraan dari BMKG mulai tanggal 11 sampai tanggal 18 Maret kita akan mulai kembali operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di hulu. Tentu saja seperti yang kita lihat hari ini kalau intensitas hujan di hulu berkurang, otomatis debit air yang mengalir ke hilir itu juga berkurang dan kita bisa meminimalkan potensi meluapnya air ke pemukiman masyarakat. Mas Rendan. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Semoga penanganan dari pemerintah bisa cepat, terutama bagi para pengungsi korban banjir. Terima kasih Pak Abdul.